tiba-tiba mobil itu mogok di makam Pak, di pemakaman umum. Mogok di makam? Iya. Nah, padahal kondisi mobil itu tidak ada kerusakan Pak waktu itu. Cuman kami juga sudah memang merasakan ada sesuatu gitu pas mobil itu mogok, karena pertama di makam mungkin, dan yang kedua itu perasaan itu tidak enak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV, jumpa lagi bersama saya di program Aheng. Kali ini kita masih bersama Kang Haris. Dan ternyata Kang Haris ini suka bikin film juga ternyata. Saya baru tahu sekarang nih Kang. Nah, Kang Haris ini memang konten kreator juga, suka bikin film juga bersama anak-anak Kang ya. Mungkin ini hanya ada 2 orang yang kita bawa ke studio seperti itu. Kang Haris, bolehlah langsung saja ya kita ngobrol tentang filmnya seperti apa, seperti itu Kang Haris. Kalau boleh tahu nih Kang Haris, filmnya itu mengangkat cerita-cerita apa saja sih? Jadi konten yang saya buat itu tentang Sasakala, jadi legenda, ya, asal muasal seperti itu. Jadi saya melakukan dulu observasi, wawancara, kalau ada sesepuh, kalau bisa dikatakan itu kuncennya seperti itu. Nah, kami mengunjungi dulu ke beliau gitu. Jadi bertanya ceritanya seperti apa, supaya nanti pas dibuatkan filmnya juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti gitu. tidak jauh dari horor juga? Ya, horor Pak. Oke. Tidak jadi horor Pak. Boleh dikenalin dulu nih, ini mungkin siapa namanya nih? Ini nama siapa nih? Hah? Acep. Namanya Acep. Acep. Ini satu lagi? Desda. Iya. Ini pemain filmnya Kang Haris nih? Nah, ini adalah salah satu pemain-pemain yang saya rekrut gitu Pak. Jadi istilahnya supaya mereka pertama itu melatih mental mereka, terus juga melatih kekreativitasan mereka gitu. Jadi jangan sampai mereka hanya istilahnya melihat gadget itu, main HP cuma game, tapi mereka juga melihat hasil dari karya mereka sendiri Pak. Jadi gitu. sejak kecil ya harus dipupuk kreatif seperti itu ya Kang Haris. Oke, kembali ke laptop nih Kang. Ini kan si cerita filmnya tentang Sasakala, legenda, mitos dan lain sebagainya yang tidak jauh dari horor seperti itulah. Nah, mungkin dari udah ada berapa film nih yang baru 2 bulan kemarin saya sudah membuat 6 film. Ya. Wah, sangat luar biasa ya. Ini film lumayan ya, capek pasti seperti itu. Nah, dari ke-6 film ini Kang, mungkin yang paling apa ya, yang paling aheng, yang paling seru, yang ada mistis. Pasti semuanya ada sih pasti ya. Yang paling mistis kira-kira yang mana nih? Semua juga adalah kejadian, cuman yang paling mistis itu pembuatan film Nyi Asih Pak. Pembuatan film Nyi Asih gitu. Waktu pembuatan film Nyi Asih itu sebenarnya Nyi Asih itu hanya nama samaran saja, yang aslinya itu bukan itu. Cuman pas pertama saya observasi ke lapangan, menemui dulu sesepuhnya, saya juga minta pamit gitu ya supaya ya boleh tidak kalau Sasakala yang ada di daerah Rancakalong itu difilmkan seperti itu. Ya beliau juga tidak apa-apa, cuman asal namanya disamarkan saja seperti itu. Nah, pas melakukan observasi juga, pertama bertemu sama si bapaknya ya, sama beliau. Waktu beliau menjelaskan alur ceritanya seperti apa Sasakala tempat itu, ya bulu kuduk itu merinding Pak. Jadi sudah ada aura negatifnya seperti itu. Lalu saya juga meminta kepada beliau supaya minta pamit dulu ke yang mau saya filmkan gitu Pak. Lalu beliau juga mengantar saya ke makamnya. Dia minta pamit supaya dilancarkan. Nah, sesudah itu saya juga pulang ke rumah. Sesudah beres wawancara saya pulang ke rumah. Nah, awal merasakan yang tidak enak itu pas menjelang maghrib, saya tiba-tiba jatuh sakit Pak. Jatuh sakit. Padahal sebelumnya sehat. Sebelumnya sehat Pak. Malahan sama Desta itu saya kan melakukan observasi sama anak ini. Tidak ada apa-apa Pak. Sehat, biasa, lancar, ceria, ya lancar gitu. Pas cuman menjelang maghrib, ya tiba-tiba perut itu terasa ada yang melintir seperti itu Pak.
sampai siang sampai malam saya tidak bisa tidur. Malahan waktu saya ke sekolah juga saya izin karena memang kebetulan sakitnya sakit banget Pak. Tapi yang anehnya lagi pas maghribnya lagi tiba-tiba sembuh Pak. Itu pertama. Jadi saya juga berpikir apakah ini efek dari wawancara tadi siang seperti itu karena ya saya tidak pernah merasa sesakit itu dan juga tidak pernah merasa selama itu gitu Pak. Kalau memang saya punya mah gitu cuma hanya beberapa menit saja itu kalau telat makan, tapi itu satu malam full Pak. Maghrib, dari maghrib ke dari maghrib. maghrib ke maghrib itu full, saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan, sakit sekali. Nah itu hal yang pertama. Terus dari pembuatan filmnya juga banyak kendala Pak. Pertama dari mulai anak-anak tidak fokus, terus ada apa namanya suara-suara gak jelas gitu Pak. Nah itu yang membuat malahan target kan penayangan film itu 1 minggu 1 film Pak. Nah yang pembuatan film Nyi Asi itu 2 minggu. 2 minggu. Ya belum selesai. Itu kendalanya di apa? Dari kendalanya itu dari mulai pembuatan film, terus juga pas pengeditan Pak. Oke, Pas pengeditan. Pas pengeditan. Tidak pernah mengedit selama dan gagal itu Pak. Jadi pas waktu adegan tertentu tiba-tiba komputer ngaheng. Oh. Dihapus lagi, edit lagi, pas adegan itu ngaheng lagi. Kira-kira pas adegan apa tuh? Pas adegan Beberapa adegan yang pasti pas adegan itu atau seperti apa? jadi pas adegan yang menceritakan tokoh utamanya itu dibunuh Pak. Ya, Jadi ketika mau mengedit adegan tersebut suka ada kendalanya. ya ngahengnya itu di situ Pas- Pak. pas jadinya. Pas di situ saja, cuma tidak tidak di mana-mana. Pas ngedit itu ngaheng lagi. Berkali-kali. Iya, berkali-kali. Sampai lama 2 minggu baru selesai pengeditan filmnya Pak. Kalau boleh tahu ini punten ya, kalau boleh diceritakan ini oleh Kang Haris, Nyi Asi ini menceritakan apa sih? Nah, Gitu. jadi itu menceritakan boleh disebutkan namanya atau jangan Pak? Nyi Asi aja. Bisa ya, itu kan ada tempatnya itu Pak, gitu ya. Jadi itu adalah salah satu cerita Sasakala yang ada di daerah Rancakalong Pak. Sasakalanya itu Garawangi Pak. Jadi nama tempatnya itu Garawangi. Kenapa disebut Garawangi? Karena dulu itu tempat itu sempat harum. Nah, jadi bukan harum sama bunga Pak, Harum tapi karena ada di sana ada seorang perempuan yang paling cantik di sana. ada gadis desa. Ya, ada gadis desa. Terus gadis desa itu boleh dikatakan bapaknya itu ya orang tuanya itu adalah orang-orang yang bisa, orang pintar seperti itu. Jadi rakyat di sana itu menghargai beliau gitu. Cuman waktu pas gadis desa itu kan banyak yang suka Pak. Jadi orang-orang terpandang di sana itu menginginkan bahwa beliau itu menjadi istrinya. Cuman beliau tidak menanggapinya dan akhirnya beliau juga dibunuh. Gitu. Gara-gara tidak mau Tidak mau menjadi istri orang-orang itu. Terus yang paling saya terbayangkan waktu sesepuh itu menceritakan, jadi dibunuhnya tidak dibunuh seperti biasa Pak. Jadi dibagi 3, dimutilasi. Kalau bahasa sekarang itu dimutilasi. Terus kepalanya itu dikubur di mana saya lupa. Terus kalau pahanya dikubur di Malingping. Nah kenapa disebut Malingping Pak? Karena itu diambil dari pingping. Kalau paha itu kan bahasa Sundanya pingping Pak. Itu jadi disebut Malingping. Terus tulang-tulangnya dikubur di Lebak Tulang, makanya tempat itu disebut Lebak Tulang. Lebak Tulang. Iya. Itu semuanya ada di Rancakalong. Ada di Rancakalong gitu, cuma beda tempatnya saja, beda daerah gitu. Terus yang ada juga waktu mau pembunuhan beliau, badega orang-orang terpandang itu merencanakan pembunuhannya itu di suatu tempat yang sekarang disebut tempat itu Pangkalan. Iya, karena mereka itu berkumpul di sana merencanakannya. Gitu. Mangkal di situ. Iya, mangkal di situ. Oke. Ini horor bisa nih. Ini nggak takut nih ketika syuting film seperti itu. Siapa ini teh? Acep nih. Acep nggak takut Acep. Nggak takut katanya pemirsa ini. Kalau ini siapa namanya teh? Desta nggak takut juga. Nggak. Tapi pas adegan
itu juga Pak, kalau pembuatan filmnya, tapi mereka juga merasa Pak. Oh, Jadi pas memang mereka suka merasa Pak gak mau di belakang, kenapa takut? Walaupun itu kan hanya adegan saja, tapi mereka kadang suka merasa takut waktu adegan-adegan tertentu Pak. Itu. Tapi untuk lokasi syutingnya itu Itu langsung kalau yang film Nyi Asi itu di beda tempat Pak, karena saya nggak berani di tempat itu gitu, karena itu kan ada makamnya seperti itu, jadi saya juga masih merasa takut hal-hal yang tidak diinginkan gitu, jadi di tempat yang berbeda gitu. Tapi kalau film-film yang lain suka di tempat itunya Pak. Gitu. Gini kan kalau film itu pasti kan kita punya pesan dan amanat seperti itu. Nah kalau misalkan yang kita bisa ambil dari film Nyi Asih ini, yang bisa dibagikan kepada teman-teman di rumah ini apa sih pesan dan amanatnya agar kita seperti kalau apa? Gitu. saya melihat dari cerita yang diceritakan oleh sesepuh sih, amanatnya mungkin untuk orang-orang kaya mungkin Pak, seperti itu, jangan merasa bahwa dia itu bisa memiliki semuanya, apa yang mereka inginkan bisa didapat, mungkin seperti itu. Jangan cuma saing seperti itu. Jadi gini Kang Haris, ketika misalkan yang namanya keturunan itu kan pasti ada sampai sekarang seperti itu. Nah ada nggak semacam kedal gitu, sing saha anu seperti itu? Dari keturunan Badiga yang tadi ketika apa misalkan ada nggak? Ada Pak. Beliau juga pernah berbicara. Jadi siapa saja keturunan yang dulu pernah membunuh siapa ya? Ya yang di film Nyi Asih itu bakal terjadi sesuatu gitu. Nah pas ada juga yang kejadian waktu ziarah Pak. Jadi ada salah satu, awalnya tidak diketahui bahwa itu keturunan dulu yang pernah membunuh. Jadi pas ziarah yang lain itu kan abdas dulu Pak. Jadi biasa mensucikan dulu diri mereka masing-masing. Nah pas giliran orang tersebut airnya tidak keluar Pak. Padahal yang lain ya pas biasa. Yang lain airnya keluar biasa dari keran. Lalu dia juga katanya ke pinggir dulu, diganti dulu sama orang lain. Tapi mengalir lagi gitu. Pas giliran dia enggak gitu. Nah pas apa yang disebut kuncennya sesepuh tersebut, entah bagaimana dia memejamkan mata katanya. Lalu dia juga berkata, oh ini adalah keturunan yang pernah membunuh almarhum tersebut gitu Pak. Jadi memang ada efek ya? Ada efeknya gitu, karena dicadukan gitu kalau itu. Terus ada juga katanya keturunan itu menikah dengan orang Garawangi Pak. Jadi di sana sekarang ada peribahasa, jadi orang ini, kampung ini jangan menikah dengan orang ini, dengan kampung ini. Nah karena pernah ada kejadian gini, jadi kampung Pangkalan tidak boleh menikah dengan Garawangi katanya. Nah itu bakalan ada terjadi sesuatu seperti perceraian atau apa, jadi tidak harmonis Pak itu. Kurang harmonis. Iya, kurang harmonis. Dan itu juga katanya tidak 1-2 orang, jadi sudah banyak gitu. Sudah banyak kejadian seperti itu. Tadi filmnya Asih kan. Mungkin ketika bikin filmnya seperti itu. Nah ada nggak ketika survei, kan sebelum kita bikin film itu harus mencari data survei seperti itu. Nah ketika survei ada nggak kejadian-kejadian yang aneh nih kan? Kalau pas kejadian aneh yang pembuatan filmnya Asih itu pas di makamnya saja Pak. Pas di makamnya saja. Pas proses syuting ya? Bukan, pas mau memfoto makamnya itu sampai ngeblur, jadi nggak bisa itu. Cuman saya juga berkata kepada beliau, ya jadi normal lagi. Jadi kayak ada sesuatu yang menghalangi gitu Pak. Ada ya itu ya. Selain filmnya Asih nih Kang, ada yang lain nggak? Ketika survei kah, ketika syuting kah, yang aheng gitu? Ya, ada Pak. Jadi ini pas waktu malam Rabu kemarin. Malam Rabu. Ya, masih baru. Rencananya saya mau proyeknya film untuk film minggu ini gitu. Jadi 1 minggu 1 kali upload. Nah, pas awal pemberangkatan tidak terjadi apa-apa Pak. Normal-normal saja. Cuman pas waktu pulang
sekitar jam 9 malam kalau tidak salah, karena waktu itu dari maghrib kami mengunjungi rumah narasumber. Pas pulang dari sana jam 9 malam, tiba-tiba mobil itu mogok di makam Pak, di pemakaman umum. Mogok di makam? Iya. Nah padahal kondisi mobil itu tidak ada kerusakan Pak waktu itu. Cuman kami juga sudah memang merasakan ada sesuatu gitu pas mobil itu mogok, karena pertama di makam mungkin. Nah yang kedua itu perasaan itu tidak enak Pak. Jadi pas mobil berhenti itu, nah ada seseorang yang kalau disebut punya sixth sense mungkin ya, kalau bahasa Sundanya lempayuni seperti ini ya. Nah pas mobil berhenti itu ada seseorang katanya yang rambutnya panjang, jongkok, dia menangis di depan mobil. Di depan mobil. Iya. Nah cuma dia tidak berani dulu berbicara pas waktu mobil itu berhenti. Dia melihat ada sosok rambut panjang sedang jongkok menangis. Nah setelah lampu mobil dimatikan, itu tidak ada apa menghilang. Nah kami dari sana sampai memanggil siapa ya? Saudara untuk menggerek mobil karena sampai sekarang mobilnya tidak betul Pak. Sampai sekarang belum hidup? Belum hidup. Belum hidup. Iya Pak itu. Nah karena kesana kan pakai mobil dan motor. Kalau saya pakai motor, saya pulang duluan, tidak bersama narasumber itu. Saya pulang duluan. Nah tidak lama dari situ motor saya juga mogok Pak. Wah, mobil dan motor mogok? Tapi hidup sekarang? Sekarang hidup motor. Sampai motor saya juga mogok. Nah cuman pas waktu itu memang aura tempat itu berbeda Pak. Jadi memang kesannya itu mistis banget Pak waktu itu. Tempatnya itu. Kalau boleh tahu itu ketika wawancara itu atau film yang akan digarap film apa nih Kang? Menceritakan apa ini? gitu? Menceritakan ini adalah pengalaman pribadi narasumber Pak. Jadi ini saya mengambil bukan sasakala untuk kali ini. Jadi pengalaman pribadi beliau itu ini menceritakan awal mula beliau mempunyai sixth sense Pak seperti itu. Jadi pas dulu katanya waktu dia anak-anak, kata orang tuanya, kalau kamu ingin berani pergi malam-malam sendirian, katanya makan saja sesajen yang di Jalan Ngolecer itu Pak. Makan sesajen di Jalan Ngolecer. Jalan Ngolecer. Iya. Itu Jalan Ngolecer itu jalan seperti jadi apa? Jalan Ngolecer itu jalan yang seperti kalau angka tambah, jadi kesana ada kesini ada seperti itu Pak. Iya. Nah kebetulan si bapak itu beliau itu menuruti perkataan ayahnya. Nah katanya sekarang kebetulan nih ada jaipongan katanya seperti itu. Biasanya orang-orang kalau zaman dulu kalau ada hajatan jaipongan, wayang seperti itu Pak, suka memberikan sesajen di Jalan Ngolecer seperti itu. Nah kebetulan waktu itu ada yang mengadakan hajatan, kalau tidak salah beliau itu menceritakan jaipongan. Lalu dia itu dengan sengaja ke tempat Jalan Ngolecer membuktikan ada tidak sesajen. Ternyata ada. Lalu dia itu mencoba memakan sate Pak, katanya satenya itu ada 7 rupa. Ya 7 anggota badan katanya, dari mulai lidah, telinga seperti itu, usus. Itu lidah apa? Ya lidah mungkin sapi ya. Sapi. Ya. Atau apalah mungkin binatang ya. Nah efek pertama itu katanya tidak ada apa-apa. Cuman pas beberapa hari kemudian pertama itu Punak merasa berat katanya Pak, seperti itu. Punak merasa berat. Nah pas kesini dia itu jadi suka melihat hal-hal gaib seperti itu. Malahan dia juga pernah berkata dia itu seperti tidur tapi sadar gitu Pak. Dia itu pernah dibawa ke alam siluman seperti itu. Itu makan sajennya dia sekali atau berapa kali nih? Sekali katanya. Sekali? Iya. Tapi efeknya sampai sekarang. Iya, gitu Pak. Wah ini cukup seru nih. Bisa dicoba nih Kang. Tapi ini pasti seru sekali ya perjalanannya. Apa sih narasumber yang tadi ketika difilmkan seperti itu.
Ya, dan pastinya mungkin Kang Haris juga memberikan edukasi pastinya di film itu harus seperti apa mungkin penonton itu menyikapinya. Ya kalau siap mungkin silahkan dengan segala resikonya diikuti mungkin ya. Kalau misalkan takut ya jangan seperti itu. Oke, Kang Haris hatur nuhun sudah bersedia datang di Aheng, menjadi narasumber di Aheng. Mudah-mudahan sukses dengan filmnya, dengan anak-anaknya juga. Mudah-mudahan semakin maju. Channelnya apa sih, Kang? Motekar Film, Pak. Channelnya Motekar Film, mungkin bisa dilihat di situ. Film-film hasil karya Kang Haris dan teman-teman di sana. Iya. Hatur nuhun Kang Haris, sekali lagi mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Alhamdulillah. Oke, pemirsa Aheng di rumah, itu saja perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.